Sejarah dipenuhi kisah ambisi. Namun, kisah Sir Ernest Shackleton adalah tentang kegagalan yang menjadi kemenangan abadi. Pada tahun 1914, dunia sedang perang. Tetapi Shackleton memiliki tujuan lain, melintasi benua Antartika. Misi ini, ekspedisi Transantartika Kekaisaran, membutuhkan keberanian luar biasa dan kapal yang kuat, Endurance. Shackleton, sang pemimpin, mempersiapkan 27 awaknya untuk menghadapi kondisi paling brutal yang pernah dihadapi manusia. Mereka berlayar ke Laut Weddell, wilayah es abadi yang terkenal karena menjebak kapal-kapal sebelumnya. Awal Januari 1915, es mulai mengeras. Mereka hanya 100 mil dari daratan Antartika. Kapal itu terjebak. Shackleton memerintahkan untuk menghemat bahan bakar dan menunggu es mencair di musim semi. Selama 9 bulan, mereka hidup di atas es, menyaksikan kapal mereka perlahan dimangsa lautan beku. Pada 27 Oktober 1915, Shackleton mengeluarkan perintah, tinggalkan kapal. Endurance tidak bisa diselamatkan lagi. Kapal kebanggaan mereka tenggelam, meninggalkan 28 orang di atas lapisan es yang terus menyusut, ribuan mil dari peradaban. Ini adalah awal dari salah satu kisah bertahan hidup terbesar dalam sejarah maritim, yang mereka sebut The Long Trek. Mereka harus menarik 3 perahu penyelamat berat dan persediaan melalui medan es yang hampir tidak mungkin dilalui. Kepemimpinan Shackleton bukan hanya tentang navigasi, tetapi juga menjaga semangat dan harapan setiap pria. Setelah 5 bulan berkemah di atas es yang hanyut, mereka akhirnya mencapai air terbuka pada April 1916. Tujuan mereka adalah Pulau Elephant, sebidang batu kecil yang dingin, tandus, dan tidak berpenghuni. Pelayaran ke sana mengerikan, mengarungi badai ganas dengan perahu yang tidak layak berlayar di laut lepas. Mereka mencapai Pulau Elephant setelah 7 hari yang menyiksa. Tanah kering pertama dalam 497 hari. Tapi mereka masih jauh dari diselamatkan. Pulau Elephant berada di luar jalur pelayaran apapun. Satu-satunya pilihan Shackleton adalah melakukan upaya terakhir yang paling berani dalam sejarah eksplorasi. Dia memilih 5 orang dan memodifikasi perahu penyelamat terkecil, James Caird, untuk perjalanan 800 mil ke South Georgia. Ini adalah pertaruhan hidup mati. Jika gagal, 22 pria yang ditinggalkan di Pulau Elephant akan mati kedinginan atau kelaparan. Pada 24 April 1916, 6 pria memulai pelayaran yang dianggap mustahil di Atlantik Selatan yang paling berbahaya. Mereka menghadapi gelombang setinggi rumah dan suhu beku di perahu terbuka selama 16 hari yang mengerikan. Navigasi hampir tidak mungkin, tetapi mereka berhasil mencapai South Georgia, titik kecil di lautan luas. Sayangnya, badai mendaratkan mereka di sisi yang salah pulau, sisi yang tidak berpenghuni. Stasiun perburuan paus terletak 32 mil jauhnya, melintasi pegunungan dan gletser yang belum pernah dipetakan. Shackleton, Worsley, dan Crean memutuskan untuk mendaki. 3 pria lainnya terlalu lemah untuk melanjutkan. Mereka harus menyeberangi pegunungan tinggi selama 36 jam tanpa istirahat, hanya berbekal sepatu bot usang dan kapak. Pada 20 Mei 1916, mereka mendengar suara yang paling indah, peluit uap dari stasiun Stromness. Mereka memasuki stasiun Stromness, terlihat sangat kotor dan kurus, hampir tidak dikenali sebagai manusia yang hidup. Upaya penyelamatan segera dimulai. Namun, kondisi es yang buruk menghalangi 3 upaya pertama. Keengganan Shackleton untuk meninggalkan anak buahnya menggerakkannya untuk mencari kapal yang lebih kuat. Dengan bantuan kapal uap Chile Yelcho, Shackleton akhirnya dapat menembus es menuju Pulau Elephant. 3 bulan setelah keberangkatan, Shackleton kembali ke Pulau Elephant. Sebuah momen penebusan. 22 pria yang tersisa ditemukan hidup, meskipun lemah dan putus asa menunggu penyelamat mereka.
Tidak ada satupun pria yang hilang di bawah komando Shackleton, sebuah keajaiban di tengah kondisi Antartika yang brutal. Kisah ini bukan tentang keberhasilan mencapai tujuan, tetapi tentang kepemimpinan, ketahanan, dan kesetiaan mutlak. Ernest Shackleton membuktikan bahwa dalam eksplorasi, kegagalan fisik dapat diubah menjadi kemenangan moral terbesar. Warisannya tetap hidup, menjadi standar emas bagi kepemimpinan di bawah tekanan ekstrem hingga hari ini.